pembagian ini meskipun bukan dari Nabi, tapi pembagian ini manfaatnya besar. Coba kita lihat manfaat yang mereka maksud apa. Mereka mengatakan uluhiyah ini artinya seorang menyembahnya betul kepada Allah. Rububiyah artinya seorang mengakui bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Asma wa sifat tadi itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara zahir yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mengatakan pembagian ini menjadi manfaat. Manfaatnya apa? Mereka ingin mengkafirkan semua orang yang bertawasul dengan Rasulullah SAW. Dengan alasan apa? Mereka yang bertawasul kepada Rasulullah, mereka persis bahkan lebih bahaya dari musyrikin pada zaman jahiliyah. Orang-orang yang musyrik pada zaman jahiliyah itu hampir mirip dengan orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Tidak percaya dengan uluhiyah, hanya percaya dengan rububiyah. Tujuan mereka dari pembagian tauhid yang 3 tersebut, yang merupakan hadat taksim, bid'atun mazmumatun qabihatun mudillah. Pembagian tauhid yang menjadi 3 ini adalah bid'ah wa akbarul bid'ah, li'anna min hadat taksim yukaffiruna ala sunnah wal jamaah, yukaffiruna al-asyairah wal maturidiyah. Dengan pembagian 3 tauhid ini, cepat ataupun lambat mereka akan mengkafirkan Asy'ariyah, orang-orang yang memahami akidah Asy'ariyah. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang yang mempunyai paham Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Bukankah kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermadzhab ataupun berakidah Asy'ariyah ditegaskan oleh para ulama kita, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid wa rumitan biha. Bukankah ini penegasan kalau ada satu ayat, kalau ada satu hadis setelah dibuktikan memang berasal dari Allah dan dari Rasulullah SAW, kalau zahirnya, kalau mentahnya mengarah kepada tasybih yang akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, awilhu, maka takwillah, yakni zahiruhu ghairu murad. Zahirnya bukan yang dituju. Karena repot kalau kita bilang Allah di langit. Waktu Nabi Musa kemana? Bilwadil Muqaddas Tua. Ketika Nabi Musa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh untuk berjumpa lalu mendengarkan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ada di mana? Di kursinya. Apakah Allah waktu itu turun dari atas? Lalu yang jaga atas siapa? Lalu hadis yang sahih bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih bi sujudihi. Seorang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Bagaimana Allah di atas beri bawah? Mereka yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, padahal mereka adalah kaum Wahabiyah. Ketika nama Wahabiyah sudah tidak mendapatkan simpati, ketika nama tersebut sudah tercoreng di hadapan para ulama, bahkan para kaum awam. Karena apa? Waktu Nabi besar Muhammad SAW masuk ke kota Mekah, beliau tidak menumpahkan darah. Tetapi kaum Wahabiyah yang sekarang mengatasnamakan Salafi, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan,
hati-hati dan waspada. Jangan begitu membeli buku akidah kaum salaf, lihat terlebih dahulu, konfirmasikan, tanya kepada ustaz terdekat Anda. Jangan-jangan akidah tersebut bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf yang dimaksud bukan seperti yang dimaksud oleh para ulama kita, yang mukhlisun, yang ikhlas, al-alimun, al-amilun. Yang dimaksud dengan salaf tersebut dalam buku-buku yang sekarang, mereka sudah mulai menyebar luaskan ini akidah salaf, ini mazhab salafi. Begitu ditanya siapa salafnya, salafnya Ibnu Taimiyah. Kita tidak mau mencela, kita tidak mau membuat permusuhan. Kita hanya ingin menyampaikan ilmu adalah ilmu yang harus diketahui, jangan sampai ada yang tersesat. Sekarang mereka berani menerbitkan apa-apa saja, mereka atasnamakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal di dalamnya mereka mengafirkan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikenal oleh para ulama adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam pembagian tauhid tersebut, mereka ingin mengafirkan, mereka ingin membenarkan langkah mereka ketika mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan orang yang bertawasul adalah orang yang rububiyahnya benar, tapi uluhiyahnya nggak benar. Jadi Nabi datang membawa 3 tauhid. Dan ini bahaya sekali. Sampai-sampai setiap disebut tauhid, kita sudah lupa. Kita sudah tidak ingat lagi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Mereka yang mereka datangkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bid'ah dan sangat berbahaya sekali. Kalau yang dibawa oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, meskipun ini memang bid'ah tetapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang mengarahkan seorang kalau sudah mempelajari al-aqaidul khamsin tersebut, akidah yang 50 tersebut, dia akan sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'budu illallah. Tetapi kalau Anda memahami asma wa sifat dari bagian yang ketiga, pembagian tauhid menurut mereka tersebut, Anda akan menjadi ubadul khayal wa surah, akan menjadi orang yang menyembah surah, menyembah bayangan, menyembah khayalan. Ketika dia sujud, dia membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di arsy sedang menatap dia. Kita yang kita ikuti adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Ghazali, yang di sana di dalam kitab-kitab mereka dikatakan al-ajzu 'anil idraku wa kullu ma khatara 'ala al-bal wallahu anhu muhal. Ketidakmampuan. Jadi mereka ini kalau di langit tidak ada Tuhan, terus gimana Tuhan? Bagaimana kita kalau ditanya seperti itu? Tuhan di mana? Dipikir dia Tuhan seperti gelas, mengambil tempat. Kalau saudara bertanya, sendal di mana? Saudara benar. Tapi kalau saudara nanya, sendal sudah tidur atau belum? Saudara apa? Gila. Bukan salah lagi itu gila, udah. Sendal tidur di mana? Bukan sifat sendal tidur. Bukan. Ini mereka bilang, kalau Tuhan, saya 4 hari yang lalu, itu salah seorang mahasiswa saya tanya, Ustaz, saya dengar di kelas yang lain, Ustaz mengatakan Allah tidak bertempat. Lalu tempatnya di mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda bilang, memang ente pikir Tuhan ini kurung. Ente cariin tempat, ente bingung nyari tempat Tuhan. Tuhan yang nyiptain tempat. Kalau ente bilang Tuhan bertempat di luar mana, Tuhan
tempat. Main duluan. Nggak mungkin pasti bertempat. Nah, ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi mengajar dengan nazar. Kamu pikir, nih pakai ini. Sendal jangan ditanya tidur di mana. Ikan pusing, bukan sifat ikan pusing. Harus mengetahui, apalagi ini Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang suci. Mukhalafatuhu lil hawadits. Bingung, Tuhan tempatnya di mana? Kalau nggak ada tempat cari-cari. Kita ini manusia sangat kecil. Manusia ini sangat rendah. Manusia sangat kecil. Allah Maha segala-galanya. Tidak mungkin saudara punya tanah 55.000 hektar. Pengen ngukur dengan ukuran tukang jahit. Yang jelas ya kan? Saudara punya tanah 55.000 hektar. Saya ingin memastikan 55.000 hektar benar atau tidak. Pinjam meteran sama tukang jahit. Tukang jahitnya ngasih, nanya mau ngapain, mau ngukur tanah. Dikasih sama tukang jahitnya sama-sama gila. Mau ngukur tanah 55.000 hektar, pakai meterannya tukang jahit. Tukang jahitnya ngebantu, belum selesai udah mati di tanah. Orang yang memaksakan harus kelihatan. Dimaksa kalau nggak pakai tempat di mana Tuhan? Jangan ente pikirin ente. Yang dipikirin tempat Tuhan. Wah mungkin ada hadisnya. Bukankah ada hadis dari Nabi Muhammad yang waktu itu riwayatnya bahwa seorang sahabat setelah memukul pembantunya, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah dan menyesal. Lalu Nabi memanggil. Nabi bilang, panggil budak perempuan kami. Panggil. Dalam riwayat tersebut dikatakan Nabi bertanya kepada budak perempuan tersebut. Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Si budak tersebut mengatakan di sana. Ya. Nabi bilang atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Dia sudah beriman. Ini hadis satu dipegang, dibawa kemana-mana. Nih, buktinya Nabi sudah bertanya. Berarti pertanyaan saya benar. Jadi kalau kita main silat, itu ada berapa ban? So, amin, ada berapa ban? Kalau kita main silat, ban yang paling rendah ban apa? Dan putih susu, bagaimana? Putih bersih banget. Kalau ada orang dalam perguruan silat, itu kalau yang kelas ada putih. Habis putih apa lagi? Nah, itu cepat banget. Putih dulu. Yang memahami hadis tadi ini, hadisnya satu dibawa kemana-mana. Nabi pernah bertanya Allah kepada seorang budak perempuan, kemudian dia menjawab sama. Nabi bilang, indah mu'minah. Nih benar saya. Ban lu masih putih. Hadis dipelajari dulu. Ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu anhu wa'ardah. Mereka meneliti. Bukan kelas kampungan. Punya ban putih mendang sini, akhirnya keserius sana, keserius sini. Belajar dulu. Ilmu hadis tidak semudah yang engkau bayangkan. Bukan semudah, bukan secetek, bukan sejangkal yang kamu pikirkan. Dipelajari sama ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti ada metodenya, diteliti dulu. Ada berapa riwayat yang berhubungan dengan hadis ini. Ternyata setelah diteliti
tokoh-tokoh muhaddisin yang alhamdulillah para ulama mengatakan alhamdulillah tokoh-tokoh para muhaddisin tersebut min ahli sunnah wal jamaah al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Nawawi, para imam-imam yang lainnya semuanya ahli sunnah wal jamaah. Di sana mereka menegaskan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak jalur. Satu jalur dengan kata-kata ainallah. Jalur yang lain yang Nabi tanya bukan ainallah, asyhadina alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Nanti dipelajari lagi ulama ahli hadis bukan sembarangan. Mereka mempelajari hadis bukan hanya sanadnya saja, kata per kata. Nih saya mau kasih contoh peringatan Maulid Nabi Muhammad. Majelis Taklim Taklimul Mubtadi'in. 12. Majelis Taklimul Mubtadi'in. Ulama hadis ini diteliti setelah di atas ini sanad. Fulan, anfulan. Setelah diteliti, ada enggak di antara para perawi ini yang gila? Gila. Laki kalau soal. Yang kurang cerdas. Jangan-jangan kan ada orang. Jadi saya punya kawan. Ayahnya seorang tokoh besar di Jakarta, sudah nggak bisa ngomong lagi ayahnya, sudah tua, sakit tua. Kemudian habis makan dengan keluarganya tangannya begini, angkat tangannya begini, anaknya semuanya yang di meja makan tersebut amin, amin, amin. Padahal maksud ayahnya serbet itu kan? Lah, nggak bisa ngomong lagi sakit, akhirnya bisa ngomong serbet goblok. Karena salah memahami. Nah ini ulama ahli hadis itu dipelajari. Itu para perawinya benar nggak? Jangan-jangan ini ada yang kurang. Dipelajari lagi. Jangan-jangan ingatannya kurang kuat. Jangan-jangan dia sering meriwayatkan hadis dengan kepahaman dia. Dengan kepahaman dia bukan dengan lafaz langsung. Diteliti. Setelah sanadnya selesai diteliti lafaz per lafaz. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Apakah benar yang Nabi katakan persis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 8. Apakah benar nih lafaznya 8 dari Nabi? Jangan-jangan peringatannya ini bukan kata-kata peringatan, mengingat. Jangan-jangan 1000 tahun, tapi karena pemahaman dia sama aja 1000 tahun juga peringatan. Diteliti oleh para ulama ahli hadis. Karena apa? Kenapa diteliti? Karena ini berhubungan dengan Allah. Bahaya kalau menyamakan Allah dengan makhluknya. Dipikir Allah sendal, apa ditanya sendal di mana? Itu sifat sendal, mengambil tempat. Diteliti sama ulama, ternyata bahwa yang lebih kuat adalah riwayat atau hadis. Satu riwayat dengan lafaz ainallah, 5 riwayat yang lain dengan kata-kata atau hadis. Baru yang berkesimpulan. Nah, ini namanya ban hitam. Kalau ban putih yang tadi. Ada lagi kisah ban putih lagi. Di Mesir, itu ada seorang ustaz mengajarkan kepada muridnya di kelas SMP. Innal malaikata la tashabu rizqatan fi hajarat. Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai satu kelompok yang ada belnya. Bel, jaros bahasa Arab sekarang itu bel. Jaros. Pulang ke rumah, muridnya semuanya jongkel bel yang di rumah. Kenapa kamu jongkel? Ustaz tadi ngajarin. Ini ban putih. Akhirnya rame.
Kemudian para orang tua datang ke sekolah, nanya, kemarin Ustaz yang ngajar hadis itu siapa? Ustaz Fulan bin Fulan datangnya. Pak Ustaz bilang, benar nih hadis ini? Bangkit. Dibacain hadisnya, benar. Saya dilaporkan kepada Dan Hisam. Datangin Ustaz yang lebih senior. Pak, ini Ustaz Fulan bin Fulan mengajarkan kepada putra-putri kami. Akhirnya mereka pulang sekolah, yang mereka urusin bukan makan. Dia yang dicopot. Karena ada hadisnya. Ini ada hadisnya tuh. Aina Allah. Di mana Allah Nabi nanya? Nah dulu. Diteliti terlebih dahulu. Jangan sembarangan. Oh, ini ada hadis yang seperti ini. Ini Nabi bilang bahwa Hajarul Aswad yamin Allah. Hajarul Aswad tangan kanan Allah. Saya mencium tangan kanan Allah. Ya Allah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham aliran yang lahirnya bukan dari orang-orang Batu Putih, lahirnya dari tokoh-tokoh yang memang mereka ahlul funun, mereka yang ahli di dalam bidangnya. Mereka teliti kalau ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan Allah. Lihat, kalau zahirnya akan mengarah kepada tasbih Allah, yang mengarah kepada serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya, maka yang zahir bukan tujuannya. Oh, kamu jangan mentakwil. Itu sifat ahlul bid'ah kalau mentakwil. Tidak boleh tafwid. Itu ahlul bid'ah. Ini Ban Cuci lagi. Ban Hitam bilang, udah kamu teliti semuanya hadis Nabi? Sudah? Nabi pernah bersabda. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Abdul Razak dalam Musannafnya. Innama halaka man kana qablakum bihadza yadribuna kitaballah ba'dahu ba'dan. Innama unzila kitaballah yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimih. Hancurnya umat sebelum kalian karena mereka mengaduk-aduk. Oh, ayat satu dengan ayat yang lain, mereka aduk-aduk ban putih keseleo. Ban putih itu enggak? Sok lompat, sok tendang sana, sok tendang sini, kayak ini ban putih. Akhirnya keseleo. Umat yang terdahulu mereka aduk-aduk. Kita Allah yang ayat sini, wah, Allah berkelahi dengan salah seorang nabi. Kemudian Allah mencari-cari Adam. Saudara pernah baca? Ada yang namanya Adam di sini? Jadi dalam kitab yang terdahulu itu dikatakan bahwa ketika sudah diciptakan di surga, lalu Adam beserta istrinya mengambil buah budi. Begitu dimakan berdua, Allah mengetahui. Ada yang makan di buah budi. Adam, kamu kemana? Adam dengan Allah muntah. Karena apa? Tiba-tiba pakaiannya terlepas. Adam, main kejar-kejar. Adam, kamu di mana? Ini mereka bilang ini ayat suci. Mereka bilang ini firman Allah. Kemudian Allah menemukan Adam di bawah salah satu pohon. Adam, ngapain ngumpet di situ? Saya dengar suara kamu di sebelah mana? Ya Allah, saya malu. Kenapa? Kamu sudah makan buah budi? Iya ya Allah. Habis makan buah budi, pakaian saya lepas. Makanya saya malu nih, saya ngumpet di bawah pohon. Ini umat-umat terdahulu. Mereka yadribuna kitabullah ba'duhu ba'dan. Mereka campur adukan. Nabi mengatakan innama unzila kitabullah yusaddiqu ba'duhu ba'dha.
Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Ayat yang mengatakan was-samawati matwiyatun biyaminih. Ayat yang mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dengan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dengan ayat qul huwallahu ahad Allahus samad. Ayat satu dengan ayat yang lainnya berkaitan, tidak bertentangan. Nggak ada Tuhan berkelahi sama seorang nabi kemudian kalah pertama kali, balas dendam. Balas dendam Tuhan bagaimana? Real nih. Kemudian hadis tersebut Nabi katakan, "Fama alimtum minhu fakuluh." Apa yang kalian ketahui, maka kalian katakan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan lafaz ini, "Fama alimtum minhu fakuluh." Apa yang kalian ketahui dari ayat-ayat tersebut, maka kalian takwilkan. Para ulama mengartikan fakuluh ay fa'awilu. Karena ayat-ayat tersebut kalian bisa mengetahui Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wah, arsy artinya singgahsana. Mereka pikir apa? Tuhan itu di atas singgahsana. Ini malaikat semuanya. Mereka bilang ada sifat namanya sifatul istiwa. Sifat Allah berdiam di singgahsana. Siapa yang tidak percaya dengan sifat ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, kafir. Nggak percaya asma wa sifat. Padahal setelah diteliti sama Bang Hitam lagi, Bang Putih dari kan diteliti lagi dalam bahasa Arab, istawa artinya luas, bukan duduk di singgahsana saja, bukan menguasai. Nanti bilang ada orang Bang Putih lagi mencari kursi Allah di mana? Wasi'ah kursi Yuhud. Kursinya di mana? Gedenya kayak apa ya? Ini Bang Putih. Dia cari. Nabi dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Baihaqi dan Imam Abdul Razak dalam Musannaf ini. Fama alimtum minhu faqulu. Yang kalian ketahui, kalian ucapkan. Ulama menggaris bawahi bahwa yang dimaksud adalah mentakwilnya. Kalau zahirnya mengarah kepada serupa Allah dengan makhluknya, maka zahir tidak dituju. Bukan zahir yang dimaksud. Fama jahiltum fakiluhu ila alimih. Yang kalian tidak ketahui, maka sandarkan kepada yang maha mengetahui. Ini namanya tafwid. Kalau kita belajar tauhid, ada namanya takwil, ada namanya tafwid. Cuma sekarang yang lagi rame takwil mimpi. Sebentar mimpi nanya, saya mimpi diinjak gajah. Wah, berarti saudara akan mendapatkan kekuasaan, tapi berat. Nggak usah terlalu kita pikirkan. Takwil dan tafwid. Untuk memahami sifat-sifat Allah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membuat satu cara yang akan mengarahkan seorang yang menjalani cara tersebut sampai kepada mengenal Allah dan benar-benar mengagungkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan segala sesuatu. Takwil artinya yang zahir. Kalau zahir tersebut mengarah kepada sesuatu yang akan menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya, maka zahir tersebut ditakwil.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Tuhanmu, malaikat berbaris-baris dan malaikat berbaris-baris. Jahat di sini akhirnya, dan riwayatnya pun kuat, takwil ini bukan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang setelah abad ketiga Hijriah, bukan. Terbukti ini lagi kembali kepada ban putih, teman. Ban hitam. Ada itu perbuatan ahlu bid'ah. Salafus saleh tidak pernah mensawir. Setelah diteliti, ternyata di dalam tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah seorang ahli tafsir yang kitab tafsirnya adalah kitab tafsir tertua yang sampai kepada kita sekarang. Beliau meninggal di awal tahun 300 Hijriah. Di sana dijelaskan beberapa ulama, waja'a sawabu rabbik, waja'a wa'du rabbik. Ja'a di sini bukan artinya Tuhan datang, lucu. Karena memang ada riwayat dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada Imam Ibnu Jauzi, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Jauzi ini ulama ahlu tanzih yang benar-benar konsisten terhadap penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk penyerupaan. Tapi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, itu ada satu kitab beliau yang judulnya Ijtima' Al-Juyushul Islamiyah. Berkumpul, kalau diartikan nama judul kitabnya, itu berkumpulnya tentara-tentara Islam lil hujum 'alal mu'attilah wal jahamiyah. Buku tersebut beliau karang untuk mematahkan argumen-argumen Asy'ariyah. Di sana ada satu kitab yang menjelaskan mengenai yang tadi sudah saya singgung. Para ulama modern kita harus mengatakan apa? Aqidatul baqarah wal rijal. Akidah sapi dan ayam. Yang tadi yang saya sudah sebutkan diantaranya, hormatilah sapi, hormatilah ayam, karena ayam kalau naik ke atas. Itu ada di dalam kitab tersebut. Kemudian di dalam kitab yang lainnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ingat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, yang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Di dalam kitabnya Fatwa Hadisiyah dan di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Manasikul Hajj Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengingatkan, hati-hati terhadap kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang di dalamnya ada hal-hal yang berbahaya tentang akidah. Di sana di dalamnya ada tajdid. Di sana di dalam kitab kedua orang tersebut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam akidah mereka menganggap bahwa Allah serupa dengan hamba-hamba Allah, meskipun tidak tegas-tegasan, tetapi arahnya ke sana. Sampai dikatakan di dalam salah satu kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ketika hari kiamat nanti sudah datang, semuanya sudah hancur, nanti Allah turun ke bumi. Yaqufu fil ardh. Allah Ta'ala melihat bumi yang sudah hancur, porak-poranda. Ya, keliling. Ini mereka bilang akidah yang menentang ini berbahaya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, yang para ulama ahli hadis mengatakan hadis tersebut mempunyai derajat sahih, bahwa bisa ditakwil dan bisa juga ditafwid. Tafwid artinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murad dan maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti mereka ini yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yastawi 'alal 'arsy bizatihi. Allah duduk di 'arsy, di singgasananya di 'arsy
bizatihi. Dengan kata-kata bizatihi ini sudah jelas-jelas menjadi qarinah. Tajsim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yajlisu bizatihi wa yujlis. Ini berbahaya karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau ingin berbicara hati-hati. Bukankah para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum wa arda anhum dididik oleh Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna. Jadi sababul nuzulnya dikatakan bahwa Nabi ketika mengajar banyak di antara sahabat yang ketinggalan karena Nabi sedikit cepat ketika berbicara. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'ina. Ya Rasulullah, perhatikan kami, tunggu, kasih kesempatan untuk kami. Tetapi Allah mengatakan jangan kalian katakan kata-kata ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan pakai kata-kata ra'ina, pakai kata-kata unzurna. Kenapa? Karena kata-kata ra'ina ini digunakan oleh kaum Yahudi untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Kata-kata ra'ina ini digunakan oleh kaum Yahudi pada waktu itu untuk memojokkan, untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Al-Quran mengajarkan para sahabat dan mengajarkan kepada kita untuk memilih kata-kata yang tepat. Apalagi kalau kata-kata tersebut berhubungan dengan zat yang maha suci, zat yang maha agung dan maha mulia. Tentunya kita harus sangat hati-hati. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Inilah yang dikenal oleh para ulama semenjak Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai detik ini. Tetapi memang ada usaha dari mereka-mereka yang membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membenci Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka ingin mematikan mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari karena menurut mereka mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari akan berlawanan dengan mereka mengukuhkan sifat-sifat jisim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mazhab Al-Asy'ari menafikan dan menolak sifat-sifat yang akan mengarah kepada penghinaan dan penyerupaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Mereka mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mudah tertipu. Kalau ada yang pergi haji, yang umrah diingatkan. Ini luar biasa sekali bahayanya. Seorang khotib Jumat, maaf, kebetulan banget dan putih, pergi haji ataupun umrah ada yang bayarin, dibiayakan oleh seseorang berangkat. Begitu turun dari pesawat dikasih buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid, baca semua dia. Pulang, orang kan pikir ini haji baru pulang. Ceramah khutbah Jumat, saudara-saudara, tauhid ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saudara-saudara yang dimaksud dengan ini, hati-hati dengan bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah, kita pun bid'ah, saudara. Karena kita belum lahir pada zaman Rasulullah SAW. Ini berbahaya sekali. Haji Jumat pulang dari sana membawa buku hadiah, kami baik sekali, minta buku dikasih buku, tidak sadar buku tersebut atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah, padahal meruntuhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menolak tauhid yang 50, aqaidul khamsin, tetapi mereka memaksakan uluhiyah, asma wa sifat. Mereka ketika seorang yang sudah membaca buku mereka akan mengkafirkan. Bahkan ada fatwa yang sampai sekarang terbukukan di dalam kumpulan fatwa-fatwa mereka bahwa sembelihan orang yang akidahnya Asy'ari, sembelihannya itu tidak sah. Kenapa? Karena menurut mereka orang yang akidahnya Asy'ari tidak percaya Allah ada di langit.
tidak percaya Allah punya tangan, ditakwil sama mereka. Akhirnya mereka menghukum sampai mereka membuat fatwa. Dan inilah yang menyebabkan mereka berani mengusir ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka berani membunuh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang waktu itu masih berada di Mekah dan Madinah. Karena menurut mereka berbahaya, dan usaha mereka waktu itu untuk mengangkat dan mencongkel jasad Rasulullah SAW untuk dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui, ditolak oleh seluruh umat Islam kecuali mereka sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya ingin mengingatkan di Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tahun kemarin kita merayakan Maulid Bangki dan Masjid Putih, usahakan naik menjadi berapa Maulid tahun ini? Merah dulu dengan Ustaz Syarif, dan kita akan dinaikkan dalam majelis ta'lim yang kita di sana diajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misi yang dibawa oleh Rasulullah dan visi yang dibawa oleh seluruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat manusia untuk mengenal Allah, la ilaha illallah, untuk mengenal tidak ada Tuhan selain Allah, la mu'assir, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mempunyai taksir, tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul-rasul yang Allah utus semuanya membawa misi yang sama. Di bulan Maulid ini semestinya Rabiul Awal yujaddidu ahdana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal memperbaharui perjanjian kita dengan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabiul Awal yurabbi' qulubina bi mahabbati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi yang artinya musim semi. Mudah-mudahan setiap Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal membuat cinta kita dengan Rasulullah semakin bersemi, semakin kuat, dan semakin benar-benar tertanam di hati kita, di hati keluarga kita, masyarakat kita, handai tolan kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akidah yang benar, dengan ajaran yang benar, dengan ajaran yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita, para Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang semuanya mereka adalah ulama-ulama yang ahli, yang benar-benar ahli dan memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua adalah ulama-ulama yang ikhlas, yang bukan karena ini karena itu, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa kita, diangkat derajat kita, ditambah ilmu kita. Tidak ada satu hari pun kecuali Allah tambah ilmu kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mati membawa ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Saya sangat senang sekali bisa hadir di tengah para saudara-saudara, terutama di tengah-tengah para kiai, para asatidzah, yang mereka semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.